Perkenalkan, nama saya Yunda Claudia Putri Athena dengan NPM A1C024045, Prodi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan membahas mengenai kinerja guru dan sekolah efektif. Apa sih kinerja guru itu? Kinerja guru itu adalah efisiensi dan efektivitas guru terhadap tugasnya. Sedangkan sekolah efektif adalah sekolah yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara konsisten melalui pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan sistematis. Faktor-faktor kinerja guru yang pertama ada kompetensi guru, yaitu guru perlu memiliki kompetensi pedagogik, yaitu cara mengajar, profesional, materi pelajaran, sosial, hubungan baik dengan siswa dan orang tua, dan kepribadian, karakter teladan. Contohnya, guru yang menguasai teknologi pendidikan dan menerapkannya dalam pembelajaran. Yang kedua, ada motivasi kerja. Guru dengan motivasi tinggi cenderung lebih bersemangat dalam mengajar. Penghargaan berupa gaji, penghormatan, atau apresiasi mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan profesional. Pelatihan meningkatkan kemampuan guru untuk mengikuti perkembangan pendidikan, seperti penggunaan metode pembelajaran terbaru. Karakteristik sekolah efektif. Yang pertama, ada kepemimpinan yang kuat. Kepala sekolah memiliki visi yang jelas tentang arah pengembangan sekolah. Kepala sekolah memotivasi guru, staf, siswa, dan orang tua untuk bekerja sama mencapai tujuan pendidikan. Contoh, kepala sekolah memimpin rapat berkala untuk mengevaluasi kinerja dan mengarahkan inovasi. Yang kedua, ada lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung pembelajaran. Terdapat fasilitas lengkap seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kelas bersih, dan akses teknologi. Lingkungan bebas dari perundungan, diskriminasi, atau ancaman lainnya. Contoh, program anti-bullying dan ruang diskusi siswa untuk meningkatkan rasa nyaman. Yang ketiga, ada kurikulum yang relevan. Yang keempat, ada evaluasi berkelanjutan. Sekolah efektif secara rutin mengevaluasi semua program dan kegiatan untuk memastikan hasil yang optimal. Kepala sekolah, pengawas, dan guru berkolaborasi dalam perbaikan berkesinambungan. Contohnya, program tahunan untuk mengukur keberhasilan kurikulum dan kinerja guru. Hubungan antara kinerja guru dan sekolah efektif. Guru yang berkinerja baik adalah kunci utama untuk meningkatkan hasil belajar siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inspiratif. Sekolah yang efektif mampu memberikan dukungan kepada guru untuk berkembang, mengelola sumber daya secara efisien. Selanjutnya, strategi peningkatan kinerja guru. Yang pertama, ada supervisi akademik. Kepala sekolah atau pengawas secara berkala memantau dan memberikan masukan konstruktif terkait proses pembelajaran guru. Contohnya, observasi kelas diikuti dengan diskusi evaluasi untuk meningkatkan metode mengajar. Yang kedua, ada penghargaan dan motivasi. Penghargaan bagi guru berprestasi memberikan penghargaan berupa sertifikat, insentif finansial, atau promosi jabatan kepada guru yang menunjukkan kinerja luar biasa. Contohnya, kompetensi guru inovatif tingkat sekolah atau daerah. Kedua, pemberian insentif, yaitu memberikan bonus atau tunjangan bagi guru yang bekerja di daerah terpencil atau yang berhasil meningkatkan prestasi siswa. Contohnya, tunjangan khusus untuk guru yang mengajar di sekolah inklusif. Yang terakhir, ada peningkatan kesejahteraan. Menjamin kesejahteraan guru melalui peningkatan gaji, tunjangan, dan fasilitas kesehatan. Contohnya, menyediakan program asuransi kesehatan untuk guru. Yang ketiga, ada pengembangan kompetensi guru. Itu pelatihan dan workshop, memberikan pelatihan berkala sesuai kebutuhan guru seperti pelatihan metode pembelajaran, inovatif, pemanfaatan teknologi, atau pendekatan pedagogik baru. Contohnya, pelatihan penggunaan media interaktif seperti Canva atau aplikasi pembelajaran daring. Terus ada komunikasi belajar profesional atau PLC, Professional Learning Community, yaitu membentuk kelompok belajar bagi guru untuk berbagi praktik terbaik, berdiskusi, dan saling mendukung. Contohnya, forum mingguan untuk berbagi teknik pengajaran efektif. Terus ada peningkatan pendidikan formal. Mendorong guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti mengambil gelar magister atau program sertifikat profesional.
Contohnya beasiswa dari sekolah atau dinas pendidikan untuk guru yang berprestasi. Selain itu juga ada strategi mewujudkan sekolah efektif, yaitu yang pertama ada kolaborasi dengan stakeholder. Kolaborasi dengan stakeholder menciptakan keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan sekolah. Stakeholder meliputi orang tua, komunitas, pemerintah, dunia usaha, dan organisasi lainnya. Langkah strategisnya yang pertama itu membangun kemitraan aktif. Sekolah dapat menjalin hubungan yang erat dengan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan lembaga swasta untuk mendukung program pendidikan. Contohnya mengundang perusahaan lokal untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, melibatkan orang tua secara aktif, memberikan ruang bagi orang tua untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan sekolah. Contohnya, membentuk komite sekolah yang aktif berpartisipasi dalam menyusun rencana, anggaran, dan program. Yang ketiga, meningkatkan peran komunitas dalam pendidikan karakter, yaitu mendorong tokoh masyarakat dan komunitas untuk mendukung pembentukan karakter siswa melalui program pendidikan non-formal. Contohnya, kerjasama dengan tokoh agama atau budaya untuk program nilai-nilai moral. Yang keempat, ada kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi non-profit, yaitu memanfaatkan program pelatihan guru, dukungan infrastruktur, atau subsidi yang disediakan oleh pemerintah atau organisasi non-profit. Contohnya, program pelatihan literasi digital bagi guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga internasional. Terus yang kedua ada pengelolaan yang transparan. Pengelolaan yang transparan meningkatkan kepercayaan semua pihak dan memastikan efisiensi serta akuntabilitas dalam manajemen sekolah. Langkah strategisnya yaitu membentuk sistem pengawal internal, membuat tim pengawas internal yang bertugas memeriksa penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai. Contohnya audit internal oleh komite sekolah secara berkala. Yang kedua, melibatkan stakeholder dalam perencanaan dan evaluasi. Yang ketiga, transparansi. Informasi melalui media publikasi, menggunakan media seperti papan pengumuman, situs web, atau aplikasi sekolah untuk menyampaikan laporan keuangan, program, dan kebijakan sekolah. Contohnya publikasi laporan keuangan bulanan di situs resmi sekolah atau grup WhatsApp. Yang keempat ada sistem akuntabilitas digital, memanfaatkan teknologi untuk mencatat, menyimpan, dan melaporkan semua data penting sekolah secara otomatis dan akurat. Contohnya menggunakan aplikasi SIM, Sistem Informasi Manajemen, sekolah untuk mencatat keuangan dan kinerja siswa. Yang terakhir ada audit eksternal berkala, yaitu meminta bantuan auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan sekolah guna memastikan keterbukaan dan kebenaran laporan. Contohnya audit oleh Dinas Pendidikan atau lembaga profesional. Terus yang ketiga ada teknologi dalam pendidikan. Teknologi memiliki peran besar dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, manajemen, dan komunikasi di sekolah. Langkah strategisnya yaitu yang pertama digitalisasi proses pembelajaran, memanfaatkan platform e-learning, video konferensi, atau perangkat lunak pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contohnya penggunaan Google Classroom untuk pengelolaan tugas siswa dan komunikasi daring. Yang kedua, penguatan infrastruktur teknologi, meningkatkan akses terhadap perangkat keras, komputer tablet, dan perangkat lunak untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Contohnya laboratorium komputer yang dilengkapi dengan perangkat pembelajaran interaktif. Yang ketiga, pelatihan guru dan staf. Terus ada pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi. Terus ada lagi teknologi untuk komunikasi efektif. Yang terakhir ada pembelajaran hybrid atau blended learning, yaitu memadukan muka dengan pembelajaran daring untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa. Contohnya siswa mengikuti diskusi kelas secara langsung dan menyelesaikan tugas melalui platform online. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yang pertama itu kinerja guru dan sekolah itu saling berkaitan erat. Yang kedua, dengan adanya pelatihan guru dan manajemen guru itu dapat menghasilkan pendidikan yang lebih berkualitas. Yang ketiga, dengan adanya kolaborasi antara semua pihak itu dapat membuat program atau pendidikan tersebut berjalan dengan lebih baik.
Terima kasih telah menonton video-video materi pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga mengisi kuis yang ada di link komentar ya.